Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Mas Ardi Muhammad, founder komunitas Makrografi Palembang. Mas Ardi, jika saya lihat kebanyakan objek dari fotografi makro ini ialah serangga-serangga kecil. Kenapa kebanyakan objeknya serangga atau ada objek-objek lain yang bisa difoto, Mas Ardi? Nah, sebenarnya sih kalau objek serangga itu sih pada prinsipnya itu yang dapat momen ya, dalam artian yang hidup. Ada juga benda-benda mati yang sering kami foto juga, lebih ke makro art ataupun juga makro state gitu kan. Contohnya mur, paku yang kecil, ataupun objek-objek lain yang nggak bisa kecil tapi kita bisa diperbesar melalui makro. Baik, apakah ada cerita menarik Mas Ardi saat hunting fotografi makro ini? Bisa diceritakan mungkin? Oh iya, Ya. mungkin waktu hunting sih kami pernah berenang di sungai lah intinya bahasanya tuh. Dikarenakan momen damsel itu apung jarum, itu berada di tengah-tengah sungai. Jadi demi momen itu ya jadi kami nyebrang sungai, masuk hampir setengah badan sungainya. Alhamdulillah dapat momennya bagus. Baik, untuk komunitas Makrografi Palembang, Mas Ardi sudah berdiri berapa lama dan bagaimana awal berdirinya? Di awal 2010 itu masih hunting bareng sama-sama fotografer. Banyak yang di jenis-jenis maksudnya di fotografer yang beda-beda. Tetapi ada yang wedding, ada yang fotografi yang lain, tapi bergabung sama-sama pecinta fotografi makro. Akhirnya di 2012 itu kami hunting bareng dan mengadakan pameran di 2013. Pameran, salah satu pameran terbesar untuk makrografi di Palembang. Berapa jumlah anggotanya dan berasal dari kalangan mana saja, Mas Ardi? Kalau untuk sementara ini mungkin hampir 700 ada di Instagram juga, lebih ke di Sumbaksel, ada dari Linggau, ada dari Batu Raja, dari daerah-daerah juga. Tetapi mengumpulkannya tuh ya dengan pameran tadi. Kayak kemarin kan ada yang dari Batu Raja kumpul. Baik. Kegiatan apa saja yang dilakukan selain hunting, Mas Ardi? Setelah hunting bareng, kita sering ada talk show dalam artian memberikan edukasi terhadap yang baru, pemula ataupun juga masyarakat untuk masalah teknik fotografi makro sendiri, terus juga mungkin dengan nama-nama daripada jenis-jenis serangga tersebut, misalnya ada namanya rotorfly, ada juga ya dragonfly, terus juga ada damsel, dan itu sering kami untuk sementara ini masih googling ya, masih googling cari-cari. Karena kan kami memang belum dapat ahlinya, ahli biologi dari Unsri. Baik. Rencananya gitu. Baik, Mas Ardi, jika saya atau saudara di rumah ada yang tertarik ingin belajar fotografi makro, apa saja yang harus disiapkan? Apakah harus sudah mengerti teknik-teknik dasar fotografi terlebih dahulu, Mas Ardi? Oh, enggak juga. Pada prinsipnya kalau ada siapapun yang mau bergabung di Makrografi Palembang ini, cukup punya handphone juga nggak jadi masalah, nggak juga perlu harus ke kamera. Yang penting kumpul, melihat, nanti jalan sendiri. Baik, Mas Ardi, mungkin bisa diberikan tips dari Mas Ardi untuk mendapatkan hasil fotografi makro yang baik seperti apa? Kalau untuk fotografi makro dari jenis, dan dengan menggunakan kamera DSLR itu, jelas mempunyai teknik tersendiri ya. Karena kan memang harus mempelajari fotografi makro itu satu persatu tadi. Dari lensa, dari aperture, lebih ke teknik. Tetapi kalau untuk kamera handphone, kita bisa menggunakan jenis kamera Android, tetapi dengan menggunakan lensa bongkahan, flashbong kalau kami bilang tuh, itu banyak di toko online juga. Tinggal mencari komposisi yang terbaik lah. Baik, itu artinya untuk fotografi makro ini tidak harus melulu untuk kamera DSLR atau dan lainnya, bisa juga memakai handphone ya, Mas Ardi?
Iya, benar. Baik, terima kasih Ardi Muhammad, founder komunitas Makografi Palembang atas perbincangan hari ini. Usai jeda Ya. saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.